sebagaimana kita maklumi mengenai dengan ajaran sufi ini terdiri dari 3 golongan. Pertama awam, kedua salik, ketiga adalah orang yang muhakkik, orang yang tahqiq, berhakikat. Makanya ibu-ibu yang terhormat, kita ini sudah meningkat kepada tingkat yang kedua, salik. Apa namanya? Salik. Bukan lagi awam. Jadi kalau awam, dia itu melihat kepada amalan-amalan syariat. Awam. Dan dia belum ada cinta hatinya kepada Allah, masih cintanya kepada dirinya. Dia masih banyak tersangkut dengan alam. Adapun salih, itu orang yang yaitu melihat kepada sifat-sifat Allah dan asma-asmanya Allah. Hatinya telah banyak tersangkut, hadap hatinya itu kepada Allah. Dia ini ingin untuk dapat mencintai Allah, untuk bisa bersama Allah. Itu dikatakan apa? Salik. Lalu yang ketiga, orang yang berhakikat, muhakkik istilahnya, orang yang berhakikat, yaitu tidak melihat kepada wujud dirinya, apalagi keuntungan diri. Dia melihat kepada wujud Allah, maknanya perbuatan Allah, sifat Allah dan zat Allah. Jadi hilang pandangannya kepada selain Allah, termasuk dirinya. Berarti ini muhakkik. Orang yang demikian sebenarnya orang-orang yang telah wasil, yang telah arif, ya. Maka dari itu, untuk mencapai tingkat-tingkat yang demikian itu, oleh ulama-ulama tasawuf, sebagai makam awal untuk mencapainya, yaitu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat. Jadi taubat ini mereka lakukan mulai daripada cara mereka bertaubat tingkat awal sampai mereka itu bertaubat tingkat orang yang berhakikat, muhakkik, wasil. Jadi kalau dia membaca istighfar, kalau awam artinya dia beristighfar, taubat daripada maksiat. Daripada apa? Perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukannya. Itu taubatnya. Perbuatan maksiat, yaitu pekerjaan yang menentang, ya, pada hukum-hukum. Berarti ada perintah Allah yang tidak dia lakukan, ada larangan yang dia kerjakan, dia taubat. Itu maksiat. Taubat daripada maksiat. Nampak kaja tu buat dulu, ya ibu-ibu, sembahyang tinggal maksiat, menyayat orang, dia itu melakukan perbuatan dosa-dosa lainnya, baik dengan Allah dan dengan makhluk-makhluk Allah. Dan kedua, mereka adalah taubat bukan daripada maksiat, ya taubat, tetapi daripada banyak perkataan dan perbuatan yang tidak memberi faedah.
bertobat dari perkataan-perkataan, perbuatan yang tidak memberi faedah. Kan ada juga perkataan kita yang tidak memberi faedah, banyak kan? Perkataan bahasa itu mensyaitan orang apa faedah ya kan? Hana faedah, tak cerita gop berfaedah, pangkat gop, peng gop, anak gop, berfaedahnya. Nak ibu-ibu nasi mentang kengkennya mentang nah nali. Ha? Nasi. Oh, nasi. Kan tidak berfaedah ya. Tabat ini ya ibu-ibu yang terhormat, juga tabat daripada syahwat batin, kerinduan, kelazatan, kesenangan yang membimbangkan dirinya, yang menghalang dirinya untuk taat kepada Allah, yaitu masih berkeinginan untuk mencari senang, lazat yang dapat membimbangkan dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu. Nama punya ibu, itu maknanya bapak-bapak sekalian masihnya memoh mencari makan bak lama malah kawan nasi bak batantu sehingga tak bak mita-mitanya sembahyang luhur telat, sembahyang luhur sembahyang tubuh kadang-kadang gaduh bak petimang tengit, bak petimang tengit. Ada lazatnya, ada 4 lazat di dunia ini yang Allah berikan, ya kan? Pertama adalah lazat makan. Makannya lazat ya ibu-ibu ya. Lazat lazat makan. Lazat tidur. Nya lazat lazat tidur. Lazat mano. Manonya lazat sih. Lazat. Yang paling utama lazat mukawin. Lazat muka. Ibu-ibu nak lazat mukawin Hana? Hana? Oh Hana, bapak benda yang lazat. Ibu-ibu Hana. Jadi lalai bak putimang lazat syahwat ya. Sehingga dapat membimbangkan, artinya makna membimbangkan menghalangi kita untuk berbuat taat, beribadat kepada Allah. Dia tobat itu. Dia tobat. Dan juga yaitu dia bertobat kepada Allah daripada melihat perbuatan-perbuatan selain Allah. Dia tobat daripada melihat perbuatan selain Allah Subhanahu Ta'ala. Balumah jalan get tak jino jalan mu aspal dah waktu jak bandar Aceh mongjung katu nyotuna musuh tu yang nanya. Jadi beliau begitu dilihat perbuatan lemah jika perbuatan Allah lemah je perbuatan tahu saja perbuatan pemerintah Aceh, perbuatan pemerintah, perbuatan kontraktor, perbuatan bantuan urung apa luar negeri, Amerika. Tidak terlihat itu jalan perbuatan Allah. Dia tobat tu. Dia tahu get jalan tahu pegat Allah yang kontraktor pegat harus rumah aja Allah pegat.
Nak kontraktor yang 4 dekali. Allah sih apa sih letak macam kah. Dia tak mudah lah. Taubat daripada melihat perbuatan selain Allah, dan taubat daripada melihat daya upaya kekuatan selain Allah Subhanahu. Taubat melihat daya upaya itu bisa ibu-ibu yang tamat apa? Tenaga listrik, tenaga sehingga kita nyebut tenaga upaya listriknya nasi mempunyai tenaga kekuatan beko bisa di tempat jalan. Jadi melihat itu kekuatan tenaga kepada lain Allah, dia tobat. Tak ada tenaga, tak ada kekuatan. Bak beko hana, bak listrik hana. Bak tenaga dan kekuatannya bak Allah. Kalau dia terlihat tenaga kekuatan, tidak sampai, yaitu pandangannya kepada Allah, dia tobat. Adakah ibu-ibu dan bapak melihat bahawa tenaga kekuatan yang ada pada alam ini datang dari Allah? Kalau tidak, harus tahu. Sudah berapa tobatnya? Sudah 5. Dan dia tobat daripada lengah hatinya, tidak ada, yaitu dia memusatkan kemauannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melengong hatinya kepada lain Allah. Tidak ada azam hatinya, bulat hatinya kepada Allah, dia tobat. Jadi nampaknya pangana kita kok kecil kepada Allah terlalu. Kemana pengana? Bila mana ada pengana kepada lain Allah, taubat. Pengana pamonya kita mengana yang kita kana ibu-ibu, tapi itu berat itu ya. Kema pengana kita ibu-ibu yang biasa kepada 4 perkara pengana. Kema pengana yang biasanya pengana kepada yang 4 perkara pengana. Kalau kami berbini, pengana ke bini. Nombor 1. Kalau nombor laki nak ada ibu ya. Ada je pengana ke laki nak? Tidak. Ibu-ibu kau je ancak-ancak pengana. Enggak. Dan kedua, kema pengana kau yang ngocok kepada anak, kepada anak. Nih. Dan ketiga ya, kepada kerja, kerja pengana kita kepada kerja. Kalau orang kantue kema pengana kepada kerja kantue. Kau Haji Hamdani hana tengok je tentu. Pak Adali hana si. Hana tengok. Kemana pengana yang biasa? Yang ketiga kepada pekerja. Yang keempat kepada tempat tinggal. Kemana? Kepada tempat tinggal. Apa tempat tinggal? Rumah. Nak ada pai terluak dongku, nak ada tiang tinggal di rumah. Kini tuang ada menantu. Tuang ada ada orang tinggal di rumah. Nama pemilihan ibu-ibu.
Tadi kan nak ada menantu buat orang tuang, nak ada bita apa itu luak, nak ada pihak tu lo, nak ada orang tinggal di rumah, nak kan begitu tu. Jadi upaya pangana ke rumah, pangana kau Kemar tengku tahit tengah bakaju di rumah, ambil itu aset puasa betul ngabu. Kini tengah bakaju di rumah. Jadi kalah habu dengan rumah. Kalah habu. Iya kata ya dah. Iya, itulah. Karena celah lagu tu pangana awak tu. Ampe kadang-kadang lantu mayang pai-pai kat situ dalam tu mayang pai kat situ je pangana tu juga. Ya kan? Dalam tawajuh pai je kat situ lantu. Aja pai kat situ dia harus samakan. Jadi tobat tu, tobat. Artinya kita sesali. Mana tobat kau disesali. Cuma sesali sudah kajab dong. Kau tu tinggi beliak. Tidak sesali. Artinya disesali, bercita-cita tidak ingin untuk melakukan seperti itu, kan begitu. Dan yang keenam, apa yang keberapa lagi? Keenam, apa? Nah. Dan taubat lagi dia, yaitu daripada tidak hadir hatinya kepada Allah. Tidak dapat dihapuskan ilmunya di dalam ilmu Allah. Tidak dapat dia menghapuskan ilmunya di dalam ilmu Allah. Artinya tidak hadir hatinya kepada Allah. Jadi yang dikatakan ilmu ini apa? Yang dikatakan ilmu ini mendapat gambaran sesuatu di dalam pemikiran kita. Yang dikatakan ilmu mendapat gambaran sesuatu dalam diri kita, ilmu. Tadi begitu yang kita peroleh di dalam diri kita, gambaran-gambaran itu kita kembalikan kepada Allah, kepada la ilma lana illa ma'alam tanah. Sebab kalau terlihat itu panjang-panjang juga itu. Namanya saya tahu, saya tahu Banda Aceh. Tergambar dalam pemikiran saya kota Banda Aceh. Tentang kau Mutagid tentang kau Pulau Timpang Limoe, tentang kau jalan kau Lele. Jadi kalau tidak saya hapuskan cepat-cepat itu tergambar aja. Panjang-panjang tergambar. Jalan ke Medan tentang kau, jalan ke Matai tentang kau. Ada tu Allah lebih tahu. Saya tidak tahu tu. Saya tidak tahu. Supaya hadir hati kita kepada Allah. Jangan terus dibawa oleh khayalan, waham, akal pada macam-macam. Dihilangkan itu. Apa yang kita tahu, aku anakmu Allah lebih tahu. Jadi menghilangkan ilmunya adalah ilmu Allah, supaya hadir hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tobat dengan tidak hadir hatinya kepada Allah. Dan dia tobat daripada kurang cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta itu apa makna cinta? Kemauan dan terlihat kebagusan. Kemauan, cinta. Apa makna cinta? Berkemauan dan terlihat kebagusan. Cinta. Ambo aruk manamu ke pinggan. Pinggan apa ibu-ibu? Koma-koma semua pai nampak mau pinggan.
Nampak pinggan apa? Pinggan mata kini yang jauh-jauh orang tu ni. Tak berkilik ke? Jadi mengapa nampak pinggan? Karena berkemauan dah pinggan. Karena tali kilik pinggan. Maka cintalah kita kepada pinggan. Kalau nak ada berkemauan, ibu-ibu, nak ada terlihat sifat-sifat kebagusan, di dalam hati kita tidak timbul cinta. Kini koma yang kita cinta, apa ke Allah, cinta kau apa kepada lain? Udah Allah ya, hebat ibu-ibu. Kepada Allah. Jadi kurang cintanya kepada Allah itu tobat. Karena Allah itu harus kita utamakan cintanya lebih daripada segala-galanya. Di antara lain kita payah luak kau ke ibu-ibu kena cinta Allah. Biar tinggal rumah batilah betul, tinggal hati, tinggal kau. Karena untuk mencintai Allah. Jadi kurang cinta kepada Allah, tobat. Dan juga kita harus tobat daripada tidak mendapatkan Allah. Tidak mendapatkan Allah dengan makna tidak ada nur kasyaf, tidak terlihat cahaya-cahaya kebagusan Allah yang dapat menutup cahaya kebagusan lainnya. Cahaya-cahaya keberadaan Allah itu tidak terlihat kita. Cahaya keberadaan Allah, nur kasyaf, itu cahaya-cahaya keberadaan Allah. Karena kita masih talwin, artinya masih ada warna-warni, masih cahaya-cahaya lain yang nampak. Jadi ditutup cahaya Allah oleh cahaya lain. Jadi tidak mendapatkan Allah artinya tidak terlihat cahaya-cahaya keberadaan Allah itu. Cahaya-cahaya keberadaan, kita tobat. Jadi cahaya keberadaan Allah ini di mana terletaknya? Ini di roh kita yang paling dalam. Di roh. Tidak terlihat cahaya keberadaan Allah. Tobat. Dan juga dia harus tobat daripada menyaksikan selain Allah, menyaksikan selain Allah, kekal sebahagian daripada wujudnya. Dia tobat daripada menyaksikan selain Allah, artinya kekal sebahagian daripada wujudnya. Jadi dengan makna masih terasa keberadaannya. Keberadaannya ini masih terasa. Jadi dia tobat. Dia nampak keberadaannya ini jangan ada rasa lagi. Jadi kalau masih ada terasa keberadaannya, masih ada terasa keberadaannya, berarti masih ada kekal sebahagian daripada wujudnya. Jadi musyahadahnya itu dia menyaksikan Allah itu dengan sebahagian wujudnya, berarti itu dia perlu tobat lagi. Karena menyaksikan Allah itu dengan Allah, tidak boleh dengan dirinya. Ini merasakan keberadaan dirinya, dia tobat. Dan
terakhir dia harus tobat daripada zahir, sebahagian daripada wujudnya. Tobat daripada zahir. Berarti yang zahir ini adalah wujud Allah Subhanahu, tidak ada wujud dirinya. Yang zahir adalah wujud Allah, tidak ada wujud dirinya. Wujud dirinya telah hilang, lebur, hancur dalam wujud Allah Subhanahu. Itu orang yang muhakkik, orang yang tahqiq. Tobat orang yang muhakkik, orang yang wasil, orang yang arif. Tapi kalau umpama tobat daripada maksiat, ya, ulang lagi, tobat daripada perkataan, perbuatan, daripada syahwat yang mendorong, yang menghambat untuk taat, itu tobat awam. Tobat awam ni pun belum mampu lagi kita, tobat awam, ya kan, untuk menstabilkan atau menetralkan perkataan kita, harus perkataan yang berbeda, perbuatan yang berbeda. Jangan ada mencari kesenangan-kesenangan yang mengganggu untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan daripada berbuat maksiat. Yang ini aja, tobat awam yang ini aja kita belum mampu, ya kan? Apalagi umpama sudah tobat orang saleh, dengan makna bahwa dia tidak ada terlihat lagi perbuatan lain Allah, daya upaya lain Allah. Dia itu tidak ada lenggong hatinya lagi kepada Allah, hadir hatinya kepada Allah. Tidak ada lagi yang dicintainya selain daripada Allah Subhanahu. Itu orang saleh tu. Makna orang suluk, orang bertawajuh, bertekad, tobat, jangan tali ada perbuatan lain Allah, daya upaya lain Allah, jangan ada lenggong hatinya kepada lain Allah, jangan ada hadir hatinya kepada lain Allah, jangan ada cinta hatinya kepada lain. Itu baru orang tali, orang tak. Jadi kita orang apa namanya? Orang awam apa orang saleh? Awam pun belum tentu. Awam utahlika saleh, awam belum tentu. Bantangnya mencelak salih alayan bak doneh ke petang. Bak ada je latih, bak ada je lah. Itu kan apa? Lazat syahwat makanan kan? Mengantam dia bantangnya melantui hili. Melantui lah. Kikin katiko. Itu yang tuluak tampik lain ya. Jika ndak ya. Ada je bantang ni. Banyak. Kasih betul je berjalan. Yang nak ada perlu pergi berjalan, baca. Pergi tiko, pergi kikin. Padahal tu dalam tu luak tu, dalam tu. Padahal itu harus dikurangi kepada orang awam, kepada orang Jadi sedangkan awam menyentang golempah lemah pula yang benar. Ada mati tu, supaya dia itu terlihat cahaya keberadaan Allah. Itu sudah mulai orang apa? Orang muhakkik, orang tahqiq. Tidak lagi pandangannya kepada selain Allah. Tidak ada lagi sebagian daripada ketinggalan wujudnya, hilang. Tidak ada lagi dahir, yaitu tidak ada dahir, ketinggalan daripada wujudnya, tidak ada dahir lagi. Nah, yang dahir wujud Allah Subhanahu. Itu tobat apa? Orang muhakkik, yang tahqiq, yang bertauhid pada Allah Subhanahu. Jadi apabila kita sampai kepada muhakkik tauhid kau, sedangkan di awam kau itu mentang meleak-leak, hanya harus tali tu, harus tak? Nak naik tu ikon itu nak ada. Hanya harus berjenjang.
Itulah kita kok yang tu ibu-ibu yang tamat ana habis ibadat tanya ubudiyah tanya kepada Allah nyo untuk tahu ba Allah nyo mentong dik nyo ana habis tengok ana long katamat tahlil bu ana lonjak li ana lonjak li kan long ka padunggo tuluk lon katamat ma tuluk tamat tuluk dah nafsu rong ka tamat hana nya ka tamat nafsunya bau tamat tuluk tamat tu kadang-kadang lah mungkin bertambah nafsu mungkin bertambah jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, demikian lagu taubat-taubat tadi. Sebenarnya kesimpulan taubat ini 10 tingkatan. Nah, saya ulang lagi ya, supaya ingat 10 tingkatan taubat daripada maksiat, taubat daripada perkataan, perbuatan atau syahwat yang membimbangkan itu dikira 1 daripada beribadah. Taubat daripada melihat perbuatan selain Allah, sudah 3. Taubat daripada melihat daya upaya selain Allah. 4. Taubat daripada tidak melengong hatinya, tidak bulat kemauannya kepada Allah. Sudah berapa? 5. Taubat daripada tidak hadir hatinya kepada Allah. 6. Taubat tidak ada kurang rindu atau kurang cintanya kepada Allah. Sudah berapa? 7. Taubat daripada tidak merasakan atau terlihat nur kasyaf, tidak terlihat keberadaan Allah itu dalam pandangannya. Itu berapa? 8. Taubat daripada menyaksikan selain Allah. Itu berapa? 9. Taubat daripada dahir sebagian wujudnya, taubat daripada dahir sebagian wujudnya dalam pandangannya. Berapa? 10. Jangan ada dahir sebagian daripada jangan ada dahir sebagian wujudnya dalam pandangannya. Berarti yang dahir ni wujud Allah ni, tidak ada wujud. Maknanya tidak ada kemauannya lagi. Tidak terlihat dia ada kemauannya, tidak terlihat lagi dia ada perbuatannya. Itu maknanya. Tidak terlihat dia terlihat ada keberadaannya. Yang terlihat dia itu perbuatan Allah, sifat Allah, keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya orang yang telah taubat yang benar. Taubat menurut apa? Orang yang arif bin Alhamdulillah. Jadi cobalah anda latih gitu. Taubat apa yang anda latih dulu? Daripada berbuat maksiat nih. Jangan latihan di atas tu. Dulu latih mana? Latih latih gambar maksiat. Jalan saya, sembahyang saya, pulang saya, atau pekerjaan saya, adakah saya berbohong, menipu orang? Itu yang taubat daripada maksiat. Baru perkataan yang berlebihan, perbuatan yang berlebih, dan daripada syahwat yang bisa menghalangi taat. Taubat itu dulu. Jadi di bawah lo, ya kan? So, hati kita masih melengong selain Allah. Ada orang tu setengah berdakwah, itu banyak orang-orang talik butuh, atau talik itu jadi jauh, talik jalan. Ini orang berkemauan kepada selain Allah, namanya kepada selain. Pada waktunya berkemauan kepada selain Allah, ini berkemauan kepada Allah, ini berkemauan kepada selain Allah. Kemudian untuknya berkemauan kepada Allah. Tujuannya berkemauan kepada Allah itu untuk mendapat selain Allah. Itu ba'al gitu. Apa jadi apa indah tu?
Umpama begini ibu, ayo ada kemauan anda apa bak dapat lah apa yang dapat tu kok hayatu atau cik kita cik hayatu tu cik ayah kepiang belanju kan itu penganah kata ibu, karena kepiang dengan belanju itu adalah penyebab untuk mencapai kesenangan. Penyebab untuk mencapai kesenangan apa? Belanju kepiang hatu itu penyebab untuk mencapai kesenangan. Kalau lah ada atau kesenangan lain, anak bini berdua bertiga apa je tu dah okay, napeng lain dong kaya ibu ya makanan lama apa rumah rancak pokoknya harta ada waktu dia itu berkeinginan untuk mencapainya, kemudian dia berkeinginan pula kepada Allah, makanya Allah saja, tidak ada lain yang terlihat. Tujuannya untuk mencapai yang ini, tujuannya untuk mencapai yang pertama tadi. Jadi itu, apakah itu ajaran tauhid tasawuf seperti itu? Ini mau ditanyakan, apakah itu ajaran tauhid tasawuf? Lagu kita umpama mana kami tekan tahu buat kuliah teko Allah yang mulia. Allah mulia. Awak menawa Allah. Jadi tujuan awak Allah kau untuk kuliah. Untuk apa? Untuk kuliah. Jadi yang lagu tu baat tuang guru. Apa itu yang diajar di dalam tak tahu atau di dalam bataikat tu luak kah? Apa jawabannya tu? Siapa dapat menjawab tu? Belum betul. Belum betul, kenapa? Ada tujuan lain. Kalau ada kena ada tujuan lain. Mak kecil sangsi kau jadi kata makna itu bukan itu yang ibadah ubudiyah, bukan itu, bukan tapi kalau dipakai itu tak ada bunga-bunga, tapi bukan dikatakan itu ibadah ubudiyah. Tapi kalau dipakai itu untuk sekadar bermuamalah, jadi tidak ada salah. Tapi itu bukan istilahnya ibadah ubudiyah yang dikehendaki untuk memperbagus diri. Karena tauhid tasawuf kita atau kita suluk kau untuk memperbagus diri. Makna memperbagus diri, memperbagus perbuatan diri, memperbagus sifat diri, memperbagus akhlak diri, memperbagus kemauan diri, memperbagus itu cinta kasih diri, memperbagus itu pandangan diri sehingga hilang wujudnya. Yang ada wujud Allah semata-mata, maka dia itu hidup dengan Allah, tidak dengan dirinya, dengan kan ini begitu ajaran kita, ya kan? Jadi sekarang kan ajaran pengajian kita atau suluh ini sama sekali untuk merubah sifat-sifat nafsu, ya kan? Sifat nafsu amarah menjadi lawamah, menjadi mutmainnah, menjadi mulhamah, menjadi radiyah, menjadi mardiyah, menjadi kamilah, supaya nafsu kita bersifat kamilah atau ubudiyah. Kan itu doh. Bila mana nafsu sudah bersifat kamiliyah atau apa namanya ubudiyah, jadi kita tidak perlu ragu lagi, baik dalam kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Jangankan sampai sifat nafsu kepada
kamiliyah atau ubudiyah. Ya kan? Sekedar sifat nafsu kita sudah mutmainnah, etna mentang nyana pu teraguli dalam udipnya. Katayang Allah tayang, makhluk sayang, malaikat katayang, mang kajinya. Mak puji lain lam. Mang menyokan radiyah mardiyah kamilah nyana ada pu pegah. Menyokan nafsu tepat radiyah mardiyah kamilah nyana pu pegah. Mutmainnah mentang malaikat kata yang malaikat kata malaikat kata yang hubung kata yang nama pumnya ibu punya kata yang pun ragu laudipnya hana peng hana pulan hana pun raguli atai bulan mana kamu demai sifat nafsu nya mutmainnah. Jadi bekna sifat nafsu nya amarah lawamah. Jadi amarah lawamah. Jadi bila mana nafsu tanya bersifat amarah lawamah, walaupun kaya tanya, walaupun pangkat tanya, walaupun nama tanya, lun teku, lun raja, lun ulama, lun penjabat, punya nafsunya sifatnya amarah dan lawamah, jangan banci ke bah. Kan ada juga orang kayu yang banci wak. Ada. Ada orang nama pangkat yang banci wak, ada je. Ada je. Ini malaikat ini maknanya. Jadi itulah perlu supaya nafsu ini dilatih. Jadi cara melatihnya inilah dengan seperti tadi riyadhah. Bagaimana apa yang telah diajarkan, ditentukan di dalam pengajian-pengajian tauhid tasawuf, dalam pengamalan suluk kita, tarikat kita. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.